Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang sering dibaca kalau kita hadir di walimah al-arus, walimah nikah, biasanya ayat ini dibaca. Ayat apa itu? Surah 21 atau surah Ar-Rum ayat 21. Karena ini adalah asas orang berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang ataupun tentram kepadanya. Kemudian dijadikan di antara dirimu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda dari tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir. Surah Rum ayat 21. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 kata. Yang pertama as-sakan, yang kedua al-mawaddah, dan yang ketiga ar-rahmah. Ini 3 perkara inilah yang melandasi setiap rumah tangga kalau ingin bahagia. Yang pertama as-sakan. Sakan itu artinya ketenangan, dan ketenangan itu tempatnya di hati. Rumah tangga kalau sudah tidak ada ketenangan tidak akan bahagia. Syarat rumah tangga senang itu adalah tenang hatinya. Kalau tenang hatinya, suami pun akan senang sama istrinya. Begitu juga sebaliknya. Coba kalau hatinya tidak tenang, hatinya stres, kadang-kadang rumah luas saja orang tidak suka tinggal di situ. Tapi kalau hati senang, walaupun rumahnya anggaplah reot sempit, namanya tenang hatinya, ya tetap aja tinggal di situ. Dengan bahagianya dia tinggal di situ. Lah ketenangan ini itu bersumber dari 2 kata setelahnya, al-mawaddah dan ar-rahmah. Pertama al-mawaddah artinya cinta. Ar-rahmah itu artinya kasih sayang. Cinta itu tidak bisa dilihat karena itu amalan hati, tapi bisa dilihat dari rahmat. Jadi kalau suami ibu cinta itu, lihat apakah dia ada rahmat atau tidak, karena rahmat itu berkenaan dengan akhlak. Karena orang tidak bisa dikatakan cinta kalau tidak ada rahmat. Banyak suami itu sebenarnya senang sama istrinya, tapi tingkah lakunya zalim. Kan ada tuh suami senang sama istrinya itu, cinta, tapi kelakuannya suka menzalimi, entah dengan kata-katanya, kelakuannya, dan begitu seterusnya. Tapi dia cinta. Lah dalam bahasa Quran, walaupun dia cinta, itu bukan cinta, karena tidak ada rahmat di sini. Karena rahmat itulah yang menunjukkan tanda cinta. Cinta itu dalam hati, Bu. Kalau ibu ngomong sama suami, "Kamu itu cinta nggak sih sama saya?" Suami tinggal ngomong cinta lah, kan itu. Belum tentu itu kan ngomong saja cinta, karena cinta itu dalam hati, tidak bisa diucapkan dengan lisan. Hanya bisa dilihat dari perbuatan. Apa perbuatannya? Rahmat tadi. Perbuatannya, akhlaknya itu, sayangnya suami kepada istri itu. Ada juga yang mengatakan bahwa
cinta ini karena melihat sudut pandang yang lain, sebagaimana rahmat juga melihat sudut pandang yang lainnya. Dan kalau seandainya salah satu dari keduanya hilang, maka minimalnya rahmat jangan sampai hilang. Cinta bisa hilang dengan lamanya waktu berumah tangga, itu bisa hilang tuh. Entah karena banyak masalah, entah karena mungkin dulunya ibu cantik sekarang kurang cantiknya gitu ya. Dulunya lembut sekarang hilang lembutnya, dulunya muda sekarang sudah tinggal rentanya gitu ya. Itu lama-lama bisa hilang tuh cinta tuh. Tapi kasih sayang tidak boleh hilang. Karena kasih sayang itu dilihat dari sudut pandang kelemahan. Jadi suami melihat kelemahan istri atau istri melihat kelemahan suami. Umpamanya suami melihat kelemahan istri, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sudah tua, sudah tidak cantik, sudah ini dan itu. Walaupun cintanya hilang, tapi karena kasihanlah. Kenapa nggak cari lagi? Kasihan. Itu bahasa kasihan itu yang menjadikan rumah tangga tetap langgeng itu. Tapi kalau sudah ada kasihan, nah itulah alamat tuh. Apalagi sudah tidak ada cinta, kasihan tak ada pula, ada masalah rumah tangga tuh. Ya. Itulah bahasa sakan mawaddah dan rahmat yang disebutkan oleh ahli tafsir. Taib, kita masuk pada pembahasan. Sebenarnya hak seorang suami kepada istri itu landasannya cuma satu ayat saja. Apa itu? Surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kalau paham ayat ini, berarti pahamlah seorang suami menjadi suami, bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggauli mereka dengan cara yang baik. Makanya Nabi SAW ketika khutbatul wada, bayangkan khutbah wada, khutbah perpisahan itu, artinya setelah itu Rasul meninggal. Tentu pesan-pesan sebelum meninggal itu kan tidak sembarang pesan, pasti akan pesan-pesan terbaik yang disampaikan kepada umatnya, karena setelah itu Rasul tidak akan hidup lagi. Lah, salah satu pesan yang dipesankan pada khutbah Hajjatil Wada itu adalah istausu bin nisa'i khaira. Istausu, kuwasiatkan kalian, jaga istri-istri kalian dengan baik. Itu nasihat dan pesan Nabi SAW. Saya akan sebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan ini bagian daripada hak suami kepada istri. Baru nanti kita cerita tentang dosa-dosa suami. Termasuk minal mu'ashirina bil ma'ruf, termasuk dari seorang suami itu mempergauli istri dengan baik, yang pertama adalah al-kalamu at-tayyibatu. Berusaha seorang suami itu kalau bicara santun. Kita saja kalau ngomong sama orang, sebelum bicara sudah senyum, kemudian ketika bicara ditata pula rapi bicaranya, kemudian memperhatikan perasaan orang, apakah kalau saya bicara tersinggung atau tidak. Kemudian juga betul-betul bahasanya itu halus, lembut, tidak melengking gitu ya, tidak melotot dan lain sebagainya. Itu orang yang diajak bicara senang tuh. Itu kepada orang lain kan itu. Apalagi kepada istri, ya tentu lebih senang lagi lah istri diperlakukan seperti itu. Karena hari-hari mereka sudah stres gitu ya, udah capek masak, capek ngepel, capek ngurus anak, udah capek. Kita buat capek pula dengan kata-kata kita. Kan itu namanya kuadrat capeknya Bu ya. Capek badan, capek pikiran.
Bahasa ibu-ibu, kalau badan bisa tidur selesai Ustaz, tapi kalau pikiran capek, ditidurkan pun tak tidur-tidur katanya. Kan itu ya. Dan itu yang pertama. Dan ucapan yang baik ini kan sedekah. Kata Nabi SAW, al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Kalimat yang baik ini adalah sedekah. Kemudian yang kedua, an yajlisa ma'aha aktsar min ghairihi. Kalau bisa seorang suami itu sesibuk apapun lah, sesibuk apapun, bekerja dimanapun, kalau ada waktu itu duduklah bersama keluarga, duduk sama istrinya, berkecengkrama, ngobrol, ngalul ngidul, dengerin aja lah istri itu cerita. Kadang istri itu kan, kadang kalau cerita bisa diulang-ulang 1000 kali tuh. Kadang itu lagi, nggak apa-apa, dengerin aja, ya, nggak usah bosan-bosan, karena memang itulah memori dia di situ. Nah, kebanyakan termasuk aib bagi seorang suami itu, dia bisa berjam-jam loh ngobrol dengan kawan bisnisnya, dengan koleganya, dengan kawan baiknya, ke warung sana, ke warung sini, ngopi sana, ngopi sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Bisa dia lama di situ. Satu hari dia bisa dia. Tapi ya duduk sama istri tidak bisa pula dia. Nah, ini kan aib seperti ini. Ya. Makanya kalau bisa diluangkan waktu, entah seminggu sekali itu ngobrol di mana, duduk di mana, ngajak makan kemana, kan enak tuh kan. Nah, ini juga termasuk minal mu'asyirin bil ma'ruf. Kemudian yang ketiga, an yatazayyana laha. Yatazayyana laha. Seorang suami pun harus tampil tampan lah. Masa suruh istri saja yang cantik. Kadang ada seorang suami itu kan tidak peduli dengan penampilan tuh. Kadang-kadang pakai kaos itu seminggu baru ganti. Kan masalah tuh, ya. Jadi seorang suami pun tidak perlu harus ditegur istrinya, bang rambut dah gondrong, cukur, nggak perlu nunggu perintah kan. Kita paham diri lah, ya. Karena bagaimanapun hak dan kewajiban itu kan sama antara istri kepada suami ataupun suami kepada istri. Walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf, kata Allah. Jadi kewajiban itu sama. Jadi kalau kita menuntut istri cantik, ya suami pun harus berusaha untuk tampan kan itu di hadapan istrinya. Enggak, masalahnya begini Ustaz, ini kalau saya dan istri curiga. Bang mau kemana bang? Enggak biasanya katanya kan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, an yusallim idza dakhala al-bait. Biasakan suami dari manapun datang, kalau masuk rumah itu ucapkan salam, supaya tidak ada setan masuk. Ya, baca basmalah, bismillah, assalamualaikum. Ustaz ada orang, nggak apa-apa, malaikat jawab kok. Apa masalahnya? Malaikat yang jawab salam kita. Ucapkan salam. Ya, jangan main masuk keluar, karena ini akan mengakibatkan setan akan masuk nanti ke rumah kita. Karena mengucapkan salam itu sama dengan mendoakan keselamatan kepada keluarga. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, maknanya kita meminta kepada Allah bahwa keluarga kita itu diselamatkan. Kan luar biasa, ya. Jadi biasakan mengucapkan salam juga. Kemudian yang ke nomor 5, an yahtarim ahlaha. Usahakan hormati keluarga daripada istri. Tapi kalau sudah lama, biasanya yang sudah berakal, sudah lama menikah, sudah berumur, biasanya bisalah menghargai dan menghormati keluarga pasangan itu. Biasanya pengantin baru nih, biasanya anak-anak muda yang semangatnya masih tinggi, emosinya masih meluap-luap, itu kadang-kadang begitu. Dia tidak menghargai keluarga istrinya. Dia tidak paham bahwa istri yang dinikahinya itu dibesarkan oleh keluarganya. Bayangkan dikasih makan, dikasih pendidikan yang layak, dikasih tempat yang layak, kemudian kita ambil dari keluarganya, kemudian kita tidak berterima kasih, akalnya di mana? Makanya harus hormati keluarga istri juga, karena sudah membesarkan dia. Sudah besar kita ambil pula kan gitu ya. Tiba-tiba kita tidak menghargai dia. Aduh, memang ini, ya. Jadi hormati keluarga istri juga. Kemudian juga yang keenam, ay an yar'aha idza maridat.
Dan kalau seandainya istri itu mungkin lagi sakit, lagi tidak enak badan, rawat gitu ya, dirawat. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kenapa dia tidak ikut perang Badar? Utsman ibn Affan itu kan tidak ikut perang Badar, padahal perang Badar itu perang penentu tuh, kekalahan dan kemenangan tuh. Sampai-sampai pahala orang yang perang Badar itu, kata Rasulullah, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukan sesuka kalian, kata Rasul. Maksudnya bagi orang-orang yang ikut perang Badar, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Lah Utsman ditolak oleh Rasul, tidak boleh perang Badar. Kenapa? Karena ketika itu istrinya sakit, Ruqayyah. Nabi minta kepada Utsman, rawat istrimu, tidak apa-apa, engkau tidak usah ikut perang Badar, engkau akan dapat bagiannya, tapi rawat istrimu. Makanya ketika terjadi perang Badar, kemudian pulang, Rasul mendapatkan kemenangan. Memang Allah takdirkan Ruqayyah tidak lama hidupnya. Utsman sudah berusaha merawatnya, tetapi juga usianya tidak lama. Akhirnya kemudian meninggal dunia sepulangnya Rasul dari perang Badar. Syahidnya adalah Rasul memerintahkan Utsman untuk merawat istrinya kan. Maka ini juga sebuah minal mu'asyirin bil ma'ruf, di mana seorang suami berbuat baik kepada istri itu salah satunya adalah merawat istri saat kondisi lemah, kondisi sakit. Ya, sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, an yusa'idaha fi hali mushkilatiha, menolong mereka di waktu-waktu mereka sedang mengalami kesulitan. Terkadang ada waktu-waktu istri kan lagi sulit Pak ya, seumpamanya lagi hamil ya kan, itu kan sulit tuh, jalan susah, tidur susah kan, itu masih juga dibebani, kau nyapu, kau ngepel, kau masak, nanti keguguran baru tahu ya. Ataupun ketika sedang melahirkan, ini istrinya sedang meregang nyawa, suaminya tah kemana-mana kan, itu minimalnya ada di sampingnya, ngasih semangat ya kan, ngasih motivasi dan begitu seterusnya, karena itu memang butuh motivasi orang-orang yang seperti itu ya. Ataupun ketika mungkin sudah lahir anaknya masih kecil, itu kan banyak yang diurus tuh. Nah, ini juga harus dipahami oleh para suami. Kemudian juga yang nomor 8, an yasbir 'alaiha 'ala kusulil fitri. Nah, ini penting. Suami itu harus sabar kepada istri karena ada kekurangan fitrah yang ada pada istri dan itu tidak ada pada suami. Ingat, wanita itu ada kekurangan. Kekurangannya 2. Satu agamanya, satu lagi akalnya. Jadi 2 perkara ini ada pada setiap wanita, kurang agama dan kurang akal. Secerdas apapun wanita, pasti kurang 2 ini. Pertama di agamanya. Makanya kenapa kemudian istri itu dijadikan istri itu untuk menyempurnakan kepemimpinan suami, tapi suami menyempurnakan istri itu untuk menyempurnakan perasaan istri yang kurang tadi. Pertama agama, karena ada waktu-waktu tertentu wanita itu datang bulan, datang haid, kurang agamanya, dia tidak sholat ya, dia tidak puasa, banyak perkara-perkara terhalang gara-gara haid, itu namanya kurang agama. Yang kedua kurang akal, karena lebih mengikuti perasaan, maka tampillah suami untuk menyempurnakan perasaannya itu. Lah salah satunya adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan ketika diperlihatkan neraka, apa kata Nabi SAW? Ra'aitun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Diperlihatkan kepadaku api neraka, rupanya penduduknya kebanyakan perempuan tuh. Jadi penduduk neraka itu kebanyakan mama tuh ya. Jadi Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, lah kok banyak mama di neraka ini, kenapa? Apa mereka tidak sholat? Sholat. Mereka tidak puasa? Puasa. Mereka tidak sedekah? Ahli sedekah malah. Mereka tidak sholat malam? Sebagian mereka ahli sholat malam.
Lah kenapa kemudian mereka bisa masuk neraka? Maka Nabi SAW menjawab, fa innahunna yakfurnal ashir. Dosanya satu, karena banyak istri itu yang kufur kepada suami. Apa bentuk kufurnya? Apabila seorang suami itu sudah berbuat baik walaupun sepanjang hayatnya, dia berbuat baik sama istrinya, tidak pernah berbuat jahat. Tiba-tiba satulah suami itu melakukan kejahatan, maka yang dipikir yang satu kejahatannya, yang seumur hidup kebaikan itu lupa itu di kepalanya, dan dia katakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun. Itulah istri ya, Bu ya. Coba bayangkan, suami sudah kerja capek, udah kasih rumah, kasih nafkah, kasih sayang, sekali berbuat salah, apa kata istri? Memang gak ada perhatian abang ini. Lah anak 10 gak diperhatiin. Di sekolah kan tinggi-tinggi dia bilang gak ada perhatian. Itulah kekurangannya lah. Karena suami tahu ini kekurangan istri, harus sabar. Harus sabar. Kalau tidak sabar jadi bukan hanya perang Ukraina Rusia saja, bisa masuk ke rumah tuh ya. Jadi harus melihat, oh istri itu punya sisi-sisi kurang, fitrahnya itu kurang di situ. Jadi kalau dia ngomong begitu, biarkan saja. Memang itu sisi kekurangannya di situ. Nggak usah ditanggapi kalau istri, abang ini nggak ada perhatian, kurang sayang, kurang ini, biarin saja. Masuk telinga kanan, kalau bisa jangan masuk keluar dari telinga kiri, pentalkan lagi. Pentalkan aja. Dan itu memang kekurangan dia di situ. Ya, makanya harus sabar di sini ya. Makanya ini yang ke-8, an yasbir 'alaiha, sabar menghadapi istri karena ada kusurul fitri, ada kekurangan fitrah wanita itu. Ya, ini juga yang ke-8. Kemudian yang ke-9, an yaj'alaha tash'uru bil aman. Ini juga tidak kalah pentingnya. Hendaklah seorang suami itu harus menjadi orang yang bisa memberikan keamanan kepada pasangannya. Jadi suami itu harus memberikan keamanan kepada pasangannya. Karena banyak orang yang berumah tangga itu istri dalam tekanan, istri itu dalam ketakutan. Karena sedikit-sedikit suami mengancam dia, ku ceraikan kamu, aku kawin lagi, awas kamu, keluar kamu, macam-macam kan. Kalau ada masalah sedikit itu aja yang keluar tuh, ku pukul kamu, macam-macam. Itu bukan seorang suami. Suami itu harus memberikan keamanan ya. Bagaimana istri itu merasa aman di rumahnya dengan adanya kita. Karena siapa lagi yang diharapkan istri dalam rumah itu? Dia hanya bersandar kepada kita. Dia merasa hilang takutnya itu karena ada kita. Lu kita pula nakut-nakuti dia. Cemana pula ini? Jadi jangan sampai menakut-nakuti istri dengan cara seperti itu. Karena banyak sekali masalah sedikit itu pula ancamannya. Awas ya kamu ya, macam-macam. Ini juga yang nomor ke-9. Yang nomor 10, an yamna'a min ma'siyatillah wa yusibit taqwa. Tetap seorang suami ini kewajiban penting juga, cegah istri itu jangan sampai maksiat. Ini enggak, suami malah ikut-ikut maksiat pula sama istri. Istri baru pulang dari tetangga, kemudian cerita ghibah di tetangga, suami pula ngompol, itu si Anu ikut nggak tuh katanya. Ngomong apa dia? Kok makin asik rasanya? Ceritakanlah kan itu. Ini kan kurang ajar namanya. Harusnya dilarang, tidak boleh. Kalau kau ke situ masih juga gibah, nggak usah ke situ. Harus begitu tegas suami itu. Kemudian juga berwasiat dengan takwa. Berwasiat dengan takwa artinya perbaiki istri itu karena dia adalah wasilah menuju surga. Siapa lagi coba yang bisa dekat dengan kita kecuali istri kita? Tidak ada orang lain. Kalau kita sakit pun, orang temanlah sebaik-baik teman sama kita tuh. Kalau kita sakit, berapalah dia berziarah sama kita tuh, mengunjungi kita itu, nemeni kita. Nggak ada. Yang nemeni paling istri juga, nggak ada lagi ya. Kemudian juga yang nomor 11, an yuhsinadh-dhann ilaiha, berusaha untuk berhusnudzan, tidak boleh buruk sangka kepada istri. Karena ada seorang suami itu mungkin saking cemburunya kepada istri,
Itu kadang-kadang macam-macam tuh. Ya, kadang-kadang ya kayak malaikat raqib atid juga tuh. Jadi perhatikan istrinya kemana pergi, sama siapa, ngapain. Ya kita tidak meragukan ada istri yang kurang ajar, ada banyak kan itu. Nggak di sini, di sana kan itu. Jadi ada istri-istri yang memang sengaja mereka selingkuh itu karena juga gaya hidup. Mungkin dia karena bekerja di luar, kemudian nengok laki-laki lain kok lebih hebat dibandingkan suaminya, akhirnya mulai dari ketertarikan, dan itu khianat, tidak boleh. Ya. Kita tidak syak lagi ada wanita-wanita seperti itu. Tetapi hukum asal seorang suami pun harus berhusnudzon kepada istrinya. Pemanya istrinya mau keluar, bang, saya izin mau ke tetangga, ya nggak masalah, silahkan kan itu. Kita berhusnudzon saja. Jangan kemudian suudzon. Kemudian juga yang nomor 12, an yahfad haibataha amaman nas. Seorang suami juga harus paham istri itu punya wibawa, jaga wibawanya. Terkadang ada seorang suami itu yang tidak pernah menjaga wibawa istrinya, marah di depan orang. Ini kan lagi makan di warung makan, tiba-tiba emosi sedikit, marah pula ditumpahkan di situ. Loh, manusia melihat dia. Nah, sekarang zaman medsos, akhirnya ada yang moto kan itu ya, viral jadinya tuh. Nah, ini kan masalah ini. Jadi tetap berusaha untuk menjaga haibah. Haibah itu maksudnya kemuliaan seorang istri, baik di depan anak, di depan keluarga, di depan manusia. Tetap kalau marah itu jangan kemudian menjatuhkan karakternya. Ada sisi-sisi haibah yang harus dijaga oleh seorang suami. Kemudian juga yang nomor 13, an yu'amal atau an yu'amila alla yu'amila kal amati awil khadimati. Jangan sampai seorang suami itu memperlakukan istri seperti budak ataupun seperti pembantu. Dia istri kita, ya, bukan pembantu kita, bukan pula dia budak kita. Dia istri kita. Dia pakaian kita sebagaimana kita juga pakaian dia. Jadi jangan kemudian membebankan sesuatu yang dia tidak sanggup dibebankan, kita bebankan pula sama dia. Pamannya, ini rumah bocor kok nggak naik tuh, bener atap tuh. Gimana cerita? Istri suruh naik ke atap, suruh pasang itu spandek itu, atau nempel yang bocor, itu kan bukan tugasnya istri. Ya, itu tidak mampu lah. Itu tugasnya laki-laki. Jadi ada tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan istri, jangan pula kemudian dibebankan sama dia. Karena dia bukan pembantu, bukan tukang, bukan apa-apa kan itu. Kemudian juga yang nomor 14, an-nafaqatul wajibah. Nah, ini yang jelas ya. Tetap memberikan nafkah, dan nafkah itu ada 4 perkara. Pertama makan, kemudian makan minum, ya, kemudian juga tempat tinggal, kemudian pakaian dan obat-obatan. Ini namanya nafkah wajib. Ya, ngasih makan, ngasih minum wajib. Ngasih pakaian wajib. Ngasih tempat tinggal wajib, dan ngasih obat-obatan kalau dia sakit, bawa ke dokter, belikan apotek, itu semua wajib. Ini nafkah wajib. Tidak boleh bagi seorang suami untuk tidak melakukannya. Dan sekarang terbalik dunia ini. Suaminya di rumah, istrinya suruh keluar negeri, ya kan, suruh jadi pembantu lah, jadi ini apa ini? Gak punya malu suami yang seperti ini. Karena bukan tugas dia mencari nafkah, tugas kita selaku laki-laki yang mencari nafkah. Aib seorang suami itu, dia tinggal di rumah, istrinya bekerja, nggak ada rujulahnya kata orang Arab itu, kelaki-lakiannya lo nggak ada. Bagusnya kalau suami di rumah, istri yang kerja, bu, kasih daster, bu, ya. Kasih daster, kasih jilbab, pakai bang. Kok ini bukan laki-laki gitu ya, kok ini perempuan ya. Ini juga yang nomor 14. Yang nomor 15, an yusakkinaha bil baitillahi. Hendaklah seorang suami pun harus memberikan tempat yang layak ya. Tidak harus rumah sendiri gitu ya. Ya minimal sewalah. Tapi yang layak gitu. Jangan asal-asalan. Jangan kemudian kita sewa kebun, beli tenda di situ. Itu mau kemah namanya. Yang layak kasih tempat tinggal itu. Yang layak, bukan yang tidak layak. Ini juga termasuk muasyarah bil ma'ruf. Kemudian yang nomor berapa ini? Nomor 16. An yudhahikaha. Hendaklah juga seorang suami itu harus pandai mencandai, tertawa. Loh, kita bisa tertawa di depan kawan-kawan.
Kadang-kadang terbahak-bahak, kadang 1 kilo kedengaran ketawa kita ini. Tapi kalau pulang ke rumah, diam. Tidak ada bicara, tidak ada senyum, tidak bisa buat tertawa keluarga. Ini aneh orang kayak gini. Ini namanya memutarbalikan ini, ya, memutarbalikan hak dan kewajiban. Kemudian juga yang nomor 17, an yasma'a ra'yaha wa illam ya'khudha. Berusaha untuk mendengar pendapatnya walaupun tidak suka dengan pendapatnya. Pemanya rapat sama istri, gimana? Dengerin aja lah. Ya. Walaupun kita nggak ngambil pendapatnya, tapi hargai pendapatnya. Kan kebanyakan suami ini kalau ngajak rapat sama istri, ya, nanti sudah kesepakatan tuh, nanti suami yang melanggar kan itu, Bu, ya. Gimana abang ini? Kita ada sepakat kok untuk tidak sepakat pula katanya. Kan itu ya. Jadi tetap kita dengar pendapatnya walaupun tidak mengambil pendapatnya, karena menghargai pendapat istri itu adalah salah satu dari min mu'asyirati bil ma'ruf. Kemudian juga yang nomor 19, an yura'i mas'alatad din, hendaklah memperhatikan masalah agama. Jadi seorang suami tidak bisa diam saja, tetap nyuruh istrinya juga belajar. Tapi di Batam ini aneh, kalau saya lebih banyak ikuti kajian-kajian itu umahat aja yang ngaji, bapak-bapaknya tak ada. Oh enggak Ustadz, karena ibu-ibu itu banyak nganggur, makanya bisalah pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji. Mungkin bapak-bapak itu malam, enggak juga, malam juga tak hadir orang tuh. Gitu kan itu. Jadi memang enggak bisa, harus balance juga lah. Suami belajar agama, nyuruh istri juga harus belajar agama, karena agama ini yang membimbing keduanya. Agama yang membimbing keduanya. Kemudian juga yang nomor 20, an ya'zana bil khuruj ilal masjid. Seorang suami juga tidak boleh melarang istri itu untuk keluar ke masjid. Kalau sudah memenuhi syarat dia ingin ke masjid, silahkan ke masjid, ya, jangan dilarang. Termasuk juga an yazura ahlah. Tidak boleh melarang seorang suami istri ziarah ke keluarganya, nelpon keluarganya, ngirim keluarganya, ngobrol dengan keluarganya, datang kepada keluarganya. Tidak boleh, ya, tidak boleh melarang. Itu bagian daripada silaturahim, ya, tetapi juga harus tahu diri juga, bukan seterusnya kan itu, sekali-kali kan itu. Kemudian juga yang nomor 21, 23, 20. Oh, saya kekurangan. 20 sekarang. An yasmura fi kulli usbu. Yasmur itu artinya ya ngajak jalan lah bahasa kitanya, ya, mungkin ngajak jalan, ngobrol berdua, entah kemana, entah ke pantai, entah ke apalah bahasanya, mungkin seperti itu yang saya pahami, ya. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kan ada bahasa-bahasa yang tidak bisa dibicarakan di rumah. Ini kalau kita sudah di rumah, mungkin karena terlampau banyak masalah ataupun sibuk dengan pekerjaan rumah, kadang-kadang lupa mau dibicarakan itu. Atau kadang-kadang mau dibicarakan gak keluar, berat gitu ya. Tapi kalau keluar berdua, kemudian ke pantai, kemana, kadang-kadang unek-unek tuh keluar tuh kadang-kadang tuh. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian juga yang seterusnya, gak usah pakai angka, alla yaghiba akthar min 6 ashhur. Tidak boleh suami ini kalau pergi ninggalin istrinya lebih daripada 6 bulan. Pamannya bapak-bapak ini kerja di mana, di perahu atau di manalah di luar negeri, itu tidak boleh lebih daripada 6 bulan. 6 bulan balik, ya, kecuali kalau memang ada kesepakatan, istri tahu memang kontraknya 2 tahun mau diapakan dan istri redho kan gitu. Tapi kalau istri tidak redho, kemudian di atas 6 bulan dia minta cerai, itu hak dia. Istri tidak mau nih, saya nggak mau bang, pisah dengan abang, apalagi sampai di atas 6 bulan. Kalau abang di atas 6 bulan nggak pulang, saya cerai aja lah, nggak masalah, ya, karena memang batas seorang istri ditinggal suami safar itu paling lama 6 bulan, nggak boleh lebih dari 6 bulan, kecuali ada kesepakatan. Ya, ini juga harus dipahami. Kemudian juga an yahjura alla yahjur idza tasyajar. Jangan mudah kemudian meninggalkan istri begitu saja hanya gara-gara perselisihan. Kadang-kadang suami ini kalau ada masalah les hilang, handphonenya di nonaktifkan, bahkan diblokir. Beberapa hari pula tak pulang dia. Nah, ini melampau ini.
Kemudian juga alla yakhruj fi waqtil iddah. Kalau memang sedang terjadi perceraian dan itu baru talak pertama, berarti masih keluar masa iddahnya ya, masih dalam masa iddahnya. Kalau dia wanita yang sedang haid berarti 3 kali sucian, anggaplah 3 bulan ya. Tidak boleh kemudian seorang suami keluar ataupun mengeluarkan istri dari rumah, karena hakikatnya wanita yang masih di masa iddah itu masih istri kita, masih istri tergantung namanya. Apakah kita mau rujuk ataukah mau pisah, tapi kan posisi dia masih istri, nggak boleh kita keluar ataupun mengeluarkan dia. Nah, ini juga salah satu adab yang dipahami. Termasuk juga kalaupun terjadi perceraian dan punya anak, tetap tanggung jawab suami itu walaupun sudah mantan, maka dia tidak terputus dengan kewajiban berikan nafkah kepada anaknya. Harus sampai dia besar. Itu kewajiban bapaknya, bukan kewajiban maknya. Walaupun maknya nikah lagi, walaupun suaminya nikah lagi, tetap yang namanya anak-anak, nafkah wajib diberikan kepada dia. Dan begitu seterusnya. Inilah diantara adab-adabnya ya. Nah, kita masuk pada poin yang kedua. Apa saja dosa-dosa para suami ini? Ya termasuk saya kan itu ya. Termasuk antum semuanya atau yang mendengarkan kajian ini, tolong perhatikan. Ini dosa-dosa kita nih bapak-bapak nih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak memberikan nafkah. Banyak para suami itu tidak memberikan nafkah, sehingga banyak istri-istri yang juga mengeluh ke saya tuh, suami saya tidak tanggung jawab Ustaz ya, saya pula suruh kerja, padahal itu kerjaan dia nganggur, tidur aja di rumah kerjanya. Ini dosa suami. Suami tidak boleh melakukan hal ini, aib bagi anda. Berikan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan. Itu kewajiban kita bapak-bapak. Kalau tidak berdosa. Berdosa. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi biman yakut, kata Rasul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia melantarkan orang yang wajib untuk diberikan nafkah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang suami berani mengambil harta istri. Kan ada itu, suami itu istrinya kerja, suami tak kerja. Dia minta pula uang sama istrinya. Mana hasilnya? Atau mungkin dengan cara khilah lah umpamanya, memang tidak kasar mintanya, tidak keras, tetapi dia berdusta. Bisa enggak ya pinjam dulu deh, inilah itu gemulai supaya dapat kan? Enggak boleh. Karena harta istri solid milik dia, tidak ada hak kita di situ. Tapi kalau harta kita, ada bagian istri. Tapi kalau harta istri tidak ada bagian kita, kecuali kalau dia berbuat baik sama kita ngasih. Kalau dia tidak mau ngasih, jangan dipaksa. Kalau kita maksa itu namanya maling ya. Maka tidak boleh kemudian seseorang suami mengambil kekayaan atau harta istri yang memang dia dapat dari jerih payahnya, baik dengan cara zalim, dengan cara dusta, dengan cara paksa. Naudzubillah. Ya, ini dosa juga nih, tidak boleh. Kemudian juga yang nomor 3, memaksa istri untuk tinggal di rumah orang tuanya. Umpamanya kita yang laki-laki ini punya orang tua, karena kasihan dengan orang tua sendiri, dipaksanya istri, kau harus tinggal sama ibuku, sekalian jaga dia. Nggak boleh. Nggak boleh memaksa istri untuk tinggal di rumah orang tua suami. Kecuali kalau seandainya kita minta dengan lembut, tolonglah deh, ini orang tua saya, kita kan udah lemah, sering sakit-sakitan, bisa enggak sementara waktu tinggal? Itu tidak masalah, itu karena kebaikan ya. Tapi kalau suami maksa, kau harus tinggal di situ, kalau enggak aku ceraikan kamu. Ini dia ngeri nih ya. Ini bukan kewajiban, karena kewajiban kita selaku suami itu bukan hanya kepada orang tua, tapi juga ada kewajiban kepada istri memberikan tempat tinggal, memberikan kekuasaan di situ, kamarnya sendiri, dapurnya sendiri, ruang makannya sendiri, dan tidak ada orang yang berusaha untuk menyaingi di situ. Sebab kalau tinggal dengan orang tua itu banyak masalah biasanya.
Maka ini sebuah kesalahan suami memaksa istrinya tinggal di rumah orang tuanya. Ingat, istri itu kalaupun bantu orang tua itu karena dia berbuat baik kepada kita suami, bukan kewajiban dia. Karena dia ingin berbuat baik kepada kita, makanya dia baik pada orang tua kita. Jadi itu hanya tabarruk saja, sifatnya berbuat baik saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau lebih parah daripada itu, dipaksanya bantu saudaranya. Ini lebih parah lagi, yang sama orang tuanya saja enggak, ini sama saudaranya. Dipaksa supaya umpamanya mencucikan pakaian saudaranya, merawat rumah saudaranya, enggak ada kewajiban. Ya, enggak boleh seorang suami kemudian meminta kepada istri untuk membantu keluarganya, enggak ada kewajiban sama sekali. Kalaupun memang mau bantu, ya hanya berbuat baik saja. Ya. Kemudian juga kesalahan berikutnya adalah mudah menceraikan istri tanpa sebab. Entah karena sudah ada perempuan lain, atau entah karena masalah apa gitu kan, udah nggak suka dengan istri langsung main cerai-cerai gitu. Maka tidak boleh seseorang itu kemudian seorang suami asal menceraikan istri tanpa sebab atau menakut-nakuti untuk diceraikan tanpa sebab. Kalau ada sebab nggak apa-apa. Seperti Rasul itu kan menakut-nakuti menceraikan istri karena sebab. Contoh umpamanya, Nabi ini kan sudah berusaha nih ngasih nafkah sama istri-istrinya, tapi ada sebagian istri yang kurang terima, akhirnya demo sama Nabi, minta tambahan belanja. Nabi sudah berusaha kan begitu. Bayangkan istri Nabi aja minta tambahan belanja lah Pak. Ya, saya kira ibu-ibu lebih parah lagi kan itu ya. Ya. Iyalah tahu, jelas gitu. Tengok penampilannya. Intinya bahwa kalau ada sebab, ya tidak apa-apa. Rasul marah kan akhirnya. Akhirnya turun ayat kan. Kalau mereka in kuntunna turidnal hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia, kasih. Habis itu ceraikan dengan cara yang baik. Tapi kalau mereka memilih Allah dan Rasulnya, maka tetaplah bersama mereka. Di sini Nabi SAW menakut-nakutikan istrinya untuk diceraikan gitu. Tapi kan ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak boleh. Ya. Ini juga termasuk dosa suami. Dan yang lebih parah nih dosa suami adalah al-dharbu wa taqbih wa yakhar wa yuhin awitrud minal bait min ajli ikhtilafat baina zawjaini. Yang lebih parah adalah ketika ada masalah sedikit, suami udah main tampar, ya udah main tangan lah bahasanya, kemudian menjelek-jelekan, kemudian menghina dia, kemudian mengusir dia. Ini sudah kelewat. Ini tidak punya rahmat. Ya, kalau suami suka mukul itu tidak ada rahmat. Karena Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya, memukul pembantunya. Pembantunya pun tidak dipukul, apalagi istrinya. Bahkan Nabi SAW terang-terangan loh di hadapan para sahabat mengemukakan kecintaan kepada istrinya. Ketika Nabi ditanya oleh Amr bin As, Rasul, di hadapan para sahabat tuh, Rasul, siapa yang paling Anda cintai katanya. Nabi SAW langsung bicara di hadapan para sahabatnya, Aisyah. Langsung lantang gitu. Aisyah, itulah wanita yang saya paling cintai. Depan para sahabat, bayangkan kan. Nah, coba Bu, pernah bapak-bapak ngomong itu di hadapan waktu makan di warung SSSD kan? Istri saya yang paling saya cintai. Ada nggak yang ngomong gitu tuh? Nabi lo ngomong begitu di depan orang. Aisyah yang paling saya cintai. Pokoknya bapak-bapak, istrinya namanya Jamilah. Jamilah yang paling saya cintai kan itu. Orang mandang semua. Mantap suami ini katanya. Nanti pulang suaminya tuh bang kayak dia tuh. Gitu nanti kan. Jadi contoh nanti. Ya. Oh enggak, itu lagi buat konten Ustadz. Itu lain lagi cerita. Jadi intinya bahwa di sini bagaimana Nabi SAW berusaha untuk menghargai, tidak memukul, tidak menjelek-jelekan, tidak memaksa, tidak menghina, tidak mengusir, dan begitu seterusnya. Termasuk dosa suami adalah ya tadi memutus hubungan silaturahim. Diharamkan, kau jangan ngomong sama keluargamu. Kalau kau ngomong, tak kasih lagi, hentikan semua nafkahku, umpamanya. Dia nekan seperti itu supaya tidak berhubungan. Tidak boleh. Tidak boleh seorang suami melarang istrinya untuk ngomong dengan keluarganya, ziarah kepada keluarganya, membantu keluarganya. Karena itu namanya menjadikan sebab pemutus silaturahim. Dan Rasul mengatakan la yadkhulul jannah al-qati. Tidak akan masuk surga orang yang
suka memutus silaturahim. Kecuali boleh suami melarang. Jadi bapak-bapak boleh melarang istri untuk menelpon keluarganya, untuk ziarah kepada keluarganya, kalau keluarganya jahat, kalau keluarganya tidak bagus, kalau keluarganya akhlaknya buruk, nggak usah. Ya nanti masalah tuh. Karena ada gitu ya keluarga-keluarga yang tidak baik, setelah istri menghubungi mereka terpengaruh, akhirnya dia jadi jahat jadinya. Nah, kalau yang seperti ini karena ada hal kan itu ya, makanya kita, kenapa saya larang kamu nelpon, karena keluargamu itu udah benar. Nah, gitu ya. Tapi kalau maksud benar nggak benernya bukan menurut kita, tentu pandangan syariat kan itu. Kemudian juga di antara dosa suami adalah naudzubillah terkadang dalam hal berhubungan suami istri, ya kan? Dia minta di waktu haid, dia meminta di waktu nifas, dia meminta atau maaf ya dengan cara lewat dubur atau dengan cara yang menjijikan dan begitu seterusnya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang suami memaksa seperti itu. Karena bagaimanapun dosa besar. Ya, termasuk juga tidak boleh menceritakan soal rumah tangga sebagaimana istri tidak menceritakan suami, begitu juga sebaliknya. Tidak boleh. Macam mana istrimu ya? Istriku kok kayak gini ya? Enggak boleh itu. Ya kan banyak tuh, terutama orang-orang awam. Saya kalau kadang-kadang di tempat kerja tukang-tukang ini kadang-kadang saya dengar juga tuh. Aduh istriku payah katanya. Istrimu macam mana? Lah sama istri curhat tuh. Rupanya bapak-bapak juga ada yang suka curhat tuh rupanya. Saya pikir mak-mak aja yang kayak gitu tuh. Rupanya ada juga, tidak boleh menceritakan istri kepada orang lain. Cukuplah kita suami yang tahu kondisi mereka. Kemudian juga hajrul az-zawjati fil firasi bal ayyam la hiya mutallaqah wala mutazawwijah. Kadang-kadang kalau ada masalah nih, seorang suami ini membiarkan istrinya tidak dicerai, ya tidak juga dipergauli dengan baik kan. Ada suami yang kayak gitu tuh, dibiarkan istrinya sampai istrinya terkatung-katung kan gitu. Kalau memang statusnya dia janda, berarti kan dicerai itu. Tapi tidak juga, suami tak menceraikan dia. Kalau dia statusnya memang istri, ya tidak juga, karena tidak memberikan nafkah yang layak bagi dia. Nah, ini ada suami-suami itu yang sengaja menggantungkan istri seperti itu. Ini dosa, tidak boleh. Tegas, kalau mau diceraikan, ceraikan. Kalau mau lanjut, ya perbaiki dengan baik gitu ya. Maka ini juga yang harus dipahami. Dan salah satu juga dosa suami adalah tidak pernah mengajarkan agama, atau tidak mengarahkan kepada agama, atau tidak mengarahkan kepada akhlak al-karimah. Dibiarkanlah istri itu buka aurat, kesana kemari nggak pakai jilbab, ya tenang-tenang saja, itu dayus namanya. Ya, Nabi SAW melaknat tuh laki-laki yang disebut dengan dayus. Kenapa? Karena mereka tidak punya kecemburuan ketika istrinya bermaksiat. Anaknya bermaksiat dibiarkan saja, dayus, tidak boleh, dilaknat oleh Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa dari kewajiban ini semuanya, bahwa selaku suami, tanggung jawab yang paling berat adalah dua. Pertama, masalah agama, yang kedua masalah akhlak. Ini saja sebenarnya. Arahkan istri kepada agama dan arahkan istri kepada akhlak. Baru akan tercapai apa yang disebut dengan mawaddah. Agama itu mawaddah, akhlak itu rahmat. Ya. Jadi kalau seandainya dapat dua-duanya, insya Allah kita akan bisa mendidik istri kita. Kalau tidak, maka tidak. Betapa banyak suaminya bagus agamanya, tapi tak bagus akhlaknya. Masalah juga. Ustadz, suami saya udah ngaji loh, bahkan ngaji depan ustadz pula. Nah, itu ada juga istri kayak gitu tuh. Emang kenapa? Tapi itulah kadang-kadang dia masih suka mukul, gak mau kerja, malas, dan itu yang seperti ini kan terjadi nih kan. Udah ngaji, paling depan ngajinya, tapi tidak punya akhlak, makanya rusak. Dari sini kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Kalau ada laki-laki datang melamar anak perempuan kita, kok bagus agamanya, bagus akhlaknya, cepat nikahkan dengan dia. Kalau tidak, rusak anak kita. Kalau tidak, rusak anak kita. Masalahnya di zaman sekarang ini, mungkin karena sudah salah ya ketika menimbang membuat definisi kebahagiaan itu.
Kadang orang masih berpikir bahwa bahagia itu ada di harta, bahagia itu ada di pangkat, jabatan dan begitu seterusnya, bukan di agama. Terkadang ketika kita memilihkan jodoh anak kita itu, yang pertama kali ditanya itu bukan soal agama tuh, justru yang lainnya. Contoh umpamanya ada 2 orang melamar anak kita, satu pula dokter, gaji pula besar, rumah pula di Sukajadi, mobil pula mewah kan itu, gaji 100 juta tiap bulan. Yang satu pula anak Jabal Uhud, ya, hafal Quran, hafal hadis, tapi tinggal di Ruli, orang tuanya banyak utang. Umpamanya anaknya pula melamar kita, kadang-kadang pikir, yang ini aja lah bang katanya. Yang mana yang ini? Yang itu tuh, yang mobilnya bagus tuh katanya. Pasti gitu otak kita kan, karena dipikirnya bahwa itu yang membawa kebahagiaan. Betapa banyak anak-anak yang kemudian dinikahkan dengan orang kaya, dizalimi akhirnya, nangis dia karena tidak sekufu gitu ya. Tapi betapa banyak orang-orang yang dinikahkan dengan yang sesama agamanya, maksudnya kekuatan agamanya sama, kecerdasan agamanya sama, alhamdulillah dapat bahagia. Dan ini juga mempengaruhi keturunan masalahnya. Oke lah, umpamanya saya lihat anak kita bahagia karena suaminya kerjanya bagus, orang kaya, belum tentu turunannya bagus. Apakah kita hanya mengharapkan anak kita saja? Tidak, kita kan juga mengharapkan keturunan, cucu kita, cicit kita, cucu cicitnya sampai ke bawah ya. Karena itulah yang mempengaruhi doa-doa mereka yang sampai kepada kita nanti kalau kita sudah jadi kakek, jadi buyut tuh kita butuh dengan mereka.